Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Maulida Tasbiroh, Alifatul Nurdita Maharani, dan Nirmala Firdausi akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kualitatif observasi. Baik, teknik pengumpulan data observasi. Ada 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif, yang kedua pengertian data dan pengumpulan data, yang ketiga teknik pengumpulan data observasi. Di dalam teknik pengumpulan data observasi ada 3 teknik. Yang pertama macam-macam observasi, yang kedua objek observasi, yang ketiga tahapan observasi. Nah, simak penjelasan tentang teknik pengumpulan data observasi berikut ini. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek natural dalam pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif diistilahkan dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Selanjutnya yaitu data dan pengumpulan data. Yang dimaksud dengan data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup atau dapat memberikan gambaran tentang sesuatu masalah secara menyeluruh. Jadi, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya adalah macam-macam observasi. Macam-macam observasi ada 5, yaitu yang pertama, observasi terkontrol, yaitu dilakukan di dalam ruang yang tertutup. Peneliti menentukan tempat, waktu, partisipan, dan proses standar. Data perilaku dicatat secara rinci dan deskriptif, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. Yang kedua yaitu observasi naturalistik atau non-partisipan, yaitu peneliti mengamati fenomena tanpa campur tangan langsung. Observasi ini dilakukan secara alami dan tidak terstruktur. Lalu yang ketiga, observasi partisipatif, yaitu peneliti menjalin hubungan dengan responden penelitian dan membenamkan diri dalam pengaturan yang sama dengan mereka. Data yang dicatat dengan menggunakan metode observasi. Yang keempat adalah observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti mengamati fenomena tanpa rencana atau format tertentu. Jadi data yang terkumpul bersifat kualitatif dan subjektif. Lalu yang terakhir adalah observasi terstruktur, yaitu peneliti mengamati fenomena dengan menggunakan format atau skala yang telah ditentukan sebelumnya. Dan data yang terkumpul dapat diubah menjadi statistik. Selanjutnya adalah manfaat observasi. Manfaat observasi ada 6. Yang pertama, peneliti akan lebih mampu memahami konteks dalam
konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengamatan langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Terus yang ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Yang keempat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Lalu yang kelima, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Yang terakhir adalah melalui pengamatan di lapangan. Peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya adalah objek observasi. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial yang terdiri ada 3 komponen, yaitu place, aktor, dan activity. Place yaitu tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Aktor yaitu pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dan activity adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tahapan observasi. Tahapan observasi ada 3. Yang pertama, observasi deskriptif. Yang kedua, observasi terfokus. Dan yang ketiga, observasi terseleksi. Observasi deskriptif pada tahap ini, penelitian mengamati semua yang ada secara menyeluruh dan mendeskripsikan semua yang diamati. Semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi ini disebut juga sebagai grand tour observation. Yang kedua yaitu observasi terfokus, di mana pengamatan difokuskan pada aspek tertentu yang menjadi fokus penelitian. Observasi ini disebut juga sebagai mini tour observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Yang ketiga, observasi terseleksi, di mana peneliti menyeleksi fokus yang ditemukan secara lebih rinci lagi. Pada tahap ini, diharapkan peneliti telah dapat menemukan pemahaman yang mendalam. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data kualitatif observasi. Sekian dari kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.